Klaten adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Nama Klaten versi tertua berawal dari kata kelatian. Kela yang berarti gundukan dari bumi dan tian berarti langit. Kelatian yang dimaksud adalah atap atau puncak candi yang terlihat indah menjulang ke langit. Saking banyaknya candi sebagai tempat pemujaan, lalu terkenal dengan sebutan Kelatian. Kemudian menjadi nama Klaten modern ini. Klaten dan sekitarnya kini dengan sebutan Kota Seribu Candi. Hal itu berdasarkan pada kronik dinasti Tang tahun 618 hingga 907 Masehi, yang mana telah terjadi hubungan internasional antara Jawa dengan Kekaisaran di Tiongkok, atau berlangsung pada periode Mataram kuno, Kerajaan Medang pada abad ke-7 hingga ke-11, saat Jawa dikuasai oleh dinasti Sailendra Sanjaya, hingga perpindahan Medang Jawa Tengahan ke Jawa Timuran. Wilayah Klaten yang kini dengan 5 kota kecamatan satelit, selain kota Klaten sendiri, yakni Eks-Kawedanan Prambanan atau Gondang Winangun, Wedi, Pedan, Jatinom, dan Delanggu. Kelima kota satelit tersebut turut andil besar dalam periode formatting kebudayaan dari era ke era. Hal itu berangkat dari teori sederhana bahwa topografi dan geografi Klaten yang cenderung datar dengan tingkat kemiringan yang sedang di utara dan barat laut karena faktor Gunung Merapi, dan kemiringan di selatan dan tenggara karena bagian dari Pegunungan Sewu. Akhirnya Klaten pun menjadi surganya jelai atau padi karena melimpahnya sumber mata air yang kini disebut dengan Klaten Seribu Mata Air. Atas kesuburannya itu terkorelasi dengan demografi, mendorong orang atau entitas untuk membangun pemukiman hingga aneka utilitas infrastruktur publik di seputar Klaten, pun dengan poros kekuasaan sebagai pusat kekuasaan ataupun kediaman para pembesar kerajaan. Dengan demikian, Klaten sudah padat penduduk sejak era Mataram kuno. Klaten adalah bagian dari klaster ibu kota Mataram, terutama poros I Mataram, utara ke selatan, atau poros Kedu Prambanan. Selanjutnya, ketika berganti masa, pusat kebudayaan tidak jauh dari kebudayaan sebelumnya, hanya timpa-menimpa saja meskipun berganti corak. Maka Klaten pun hingga kini adalah terbentuk dari kebudayaan Mataram kuno Hindu-Buddha, era Jawa Pertengahan Demak Pajang, Mataram Islam Sultan Agung, hingga Mataram kolonial Amangkurat, sampai Mataram Anyar Solo Jogja, Hindia Belanda, dan Indonesia. Atas dasar itu, tentu menjadikan Klaten kaya potensi di semua sumber daya, termasuk peninggalan cagar budaya sebagai wujud budaya, hingga ilmu pengetahuan di dalamnya dari sumber kesejarahan literasi kebudayaan dari era ke era. Dalam tulisan ini, kita kerucutkan ke dalam satu tema saja, yaitu cagar budaya Gajihan. Cagar budaya Gajihan adalah sebuah tempat di Kampung Gajihan, Desa Pandean, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, termasuk dalam Kesatuan Budaya Jatinoman atau Kota Jatinom. Cagar budaya Gajihan ini sebagai tempat tujuan wisata edukasi yang mengetengahkan aspek sejarah, sosial budaya, dan lingkungan hidup atau ekosistem dengan latar waktu era kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Cagar budaya Gajihan juga sebagai wadah pengembangan kebudayaan bagi para pegiat sosial budaya, pemerhati sejarah, aktivis lingkungan hidup, dan komunitas lainnya. Pada konten yang paling tua, cagar budaya Gajihan digunakan sebagai tempat penampungan artefak arkeologis benda cagar budaya era Mataram kuno yang banyak ditemukan di sekitar kota Jatinom, berupa penemuan lepas artefak seperti lingga, yoni, arca, batu andesit, dan batu bata merah candi, dan sebagainya. Hal itu berangkat
karena Kampung Gajian sendiri pernah ditemukan struktur bangunan candi. Pada era setelahnya, yaitu pada era masa Islam, pada era Sultan Agung, cagar budaya Gajian terdapat 7 belik atau sendang atau mata air, disebut dengan belik pitu, yang telah digunakan oleh Ki Ageng Gribek Jatinom untuk aneka keperluan. Kampung Gajian sebagai bagian dari kultural kota Jatinom tidak bisa dipisahkan dengan kiprah Ki Ageng Gribek. Dan Ki Ageng Gribek sebagai ulama tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan Sultan Agung Mataram. Saat ini, karena berkaitan dengan fungsi ekologi, yaitu pelestarian sumber daya air berupa belik atau sendang atau mata air yang berjumlah 7, maka cagar budaya Gajian juga difungsikan sebagai pusat pengembangan pohon fikus untuk tujuan konservasi. Terakhir, cagar budaya Gajian yang dibuka untuk pariwisata dengan melibatkan masyarakat setempat menyuguhkan gelaran atraksi seni budaya seperti tari-tarian, musik karawitan, reog, dan eksplorasi pengetahuan kearifan lokal lainnya, hingga acara spiritual zikir tahlil untuk mengenang jasa Ki Ageng Gribek Jatinom dalam syiar dan dakwah Islam. Cagar budaya Gajian, tempat penampungan benda cagar budaya. Cagar budaya Gajian telah ditetapkan sebagai tempat penampungan cagar budaya oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten. Banyaknya artefak lepas yang ditemukan di kawasan Jatinom. Agar keberadaannya tidak rusak atau hilang, benda-benda tersebut ditampung di tempat ini. Cagar budaya Gajian dengan tujuan bertindak sebagai cultural resource management atau pengelolaan sumber daya arkeologi mandiri yang dikelola oleh masyarakat. Karena banyak penemuan benda cagar budaya yang tidak kesemuanya berupa struktur yang besar yang luput dari perhatian. Awal cagar budaya Gajian menjadi tempat penampungan benda cagar budaya karena dari lokasi Kampung Gajian sendiri yang ditemukan struktur bangunan candi bernama Candi Siwara. Candi ini berada di persawahan sebelah utara Dukuh Gajian. Menurut inisiator cagar budaya Gajian, Hardiana, dirinya bersama masyarakat dan relawan menyelamatkan sisa-sisa situs candi berupa batu bata merah setelah sebanyak 7 truk diangkat dan dibeli oleh kolektor yang selanjutnya dijual ke oknum di Solo dan pengusaha di Jakarta. Menurut informasi dari pemiliknya, batu bata yang dijual tersebut sebagian besar bertaki, bermotif, dan ada yang berhuruf. Adapun lokasi cagar budaya Gajian ini dekat dengan desa tua di Yupit dan Bawan, wilayah Klaten. Diketahui berdasarkan prasasti, desa Yupit diterbitkan prasasti pada 11 November 866 Masehi pada masa Rakai Kayuwangi, pengganti dari Rakai Pikatan, penguasa kerajaan Medang Mataram di Mamrantipura. Sedangkan kediaman Rakai Bawan, sekarang desa Bawan, diterbitkan dengan prasasti Mau berangkat tahun 826 Masehi. Antara Yupit, Mau, dan Gajian dahulu kala merupakan desa-desa atau watak kuno yang telah maju. Cagar budaya Gajian dengan belik pitu Ki Ageng Gribek Jatinom. Di tempat cagar budaya Gajian ini terdapat 7 belik atau mata air, yaitu belik Kemuning, belik Lerak, belik Gayam, belik Joho, belik Randu Alas, belik Tanjung, belik Ngasem. Nama dari ketujuh belik diambil dari nama pohon yang tumbuh di sekitar belik. Sejarahnya, 7 belik ini telah digunakan oleh Ki Ageng Gribek Jatinom untuk aneka keperluan. Salah satu di antaranya digunakan untuk kandang gajah Sultan Agung dari Mataram.
Kampung Gajian ini diperkirakan berawal dari nama toponim. Kata Gajian berarti tempat gajah. Gajah yang dimaksud adalah gajah tunggangan Sultan Agung. Adapun Gajah Sultan Agung adalah gajah Sumatera pemberian hadiah dari Sultan Palembang. Sedangkan Ki Ageng Gribik adalah guru spiritual dari Sultan Agung di Kedatuan Ngibik atau Gribik, yang selanjutnya nama Gribik sebagai nama tempat diubah oleh Sultan Agung dengan nama Jatinom, yaitu daerah bebas pajak dari Kesultanan Mataram. Peran serta Ki Ageng Gribik karena berhasil mendamaikan perseteruan antara Palembang vs Mataram, yang mana Palembang ingin melepaskan diri menjadi negara merdeka dari vasal Mataram. Ki Ageng Gribiklah yang mendamaikan, sehingga niat Palembang untuk melepaskan diri urung. Atas jasa itu, Sultan Agung mengangkat Ki Ageng Gribik sebagai Bupati Nayoko di Mataram. Namun, Ki Ageng Gribik menolaknya. Sedangkan Kerajaan Palembang memberikan hadiah berupa gajah atas peristiwa perjanjian damai tersebut. Oleh Sultan Agung, gajah tersebut diberikan kepada Ki Ageng Gribik dan dibuatkan kandang di sekitar Belik Pitu, yang saat ini menjadi nama desa Gajian. Selain itu, perjalanan Sultan Agung dari Kerta, Kota Gede ke Jatinom sering mengendarai gajah yang diparkir di Gajian. Peristiwa ini terjadi pada sekitar tahun 1640 Masehi. Sedangkan tokoh Ki Ageng Gribik yang berkedudukan di Jatinom ialah seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam di daerah lereng Merapi Merbabu atau Jatinom saat ini. Ki Ageng Gribik era Sultan Agung inilah yang sekarang lekat dengan budaya Jatinoman, seperti upacara sebaran apem, yakowiyu, saparan, dan tata laksana budaya lainnya. Diperkirakan Ki Ageng Gribik Jatinom awal adalah dalam satu kesatuan politik global Islam, yang mana Ki Ageng Gribik ditugaskan untuk mengunjungi Jatinom sekitar tahun 1450 Masehi, yaitu seorang ulama atau syekh dari Maghrib Maroko. Selanjutnya membentuk semacam kedatuan atau pondok pesantren dengan estafet kepemimpinan menjadi Ki Ageng Gribik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan nama Gribik sendiri berasal dari kata ngibik, yang mana Ki Ageng Gribik generasi awal 1 sampai dengan 5 katakanlah berasal dari penataan proyeksi Islam di Ngibik Tuban. Selanjutnya dari nama Ngibik menjadi Gribik, yang berarti nama penguasanya atau imamnya sebagai pemimpin spiritual dan nama tempatnya. Selanjutnya diubah oleh Sultan Agung menjadi nama tempat Jatinom. Dimungkinkan juga kata Ngibik yang dimaksud berasal dari kata Maghrib, yang tempat asal-usul sang ulama atau syekh dari Maroko ialah Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Idrisi Al-Hasani alias Sunan Keseng. Pendek kata, daerah Ngibik di Tuban dan Jatinom di Mataram adalah sama-sama atas penataan Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Berakhirnya kedatuan Ki Ageng Gribik Jatinom diperkirakan pada era Amangkurat, seiring Sultan Agung mewariskan kepemimpinan Mataram kepada putranya Amangkurat Agung di Pleret. Namun pada era ini terjadi kemunduran besar Mataram. Puncaknya VOC berhasil menguasai Jawa tahun 1680 hingga pindahnya Keraton Pleret ke Kartosuro. Akibatnya berakhirnya kedatuan-kedatuan kecil yang mempunyai otoritas kekuasaan lokal. Selanjutnya hingga kini kedatuan Ki Ageng Gribik Jatinom digunakan sebagai bangunan hidup atau living monument, sebagaimana makam atau petilasan waliullah lainnya di pesisir utara Jawa.
Dengan demikian, kedatuan Ki Ageng Gribik di Ngibik atau Gribik atau Jatinom berlangsung dari tahun 1450-an hingga tahun 1700-an. Dari rentang waktu tersebut, Ki Ageng Gribik era Sultan Agunglah yang sampai kini mewarisi atau membentuk menjadi format budaya Jatinoman, yaitu berangkat dari masa kekuasaan Sultan Agung yang bertahta pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Cagar Budaya Gajian Pusat Omah Fikus Klaten. Senada dengan keberadaan Belik Pitu tersebut, yang mana letak Cagar Budaya Gajian terletak di pinggir desa dalam satu kesatuan areal persawahan dan tata kelola air. Selain terdapat 7 mata air atau belik, lokasi ini merupakan jalur distribusi air persawahan dan sungai. Di area ini tumbuh natural pohon-pohon tua sebagai fungsi alami penjaga mata air atau disebut dengan pohon resan, yaitu pohon yang berfungsi secara alami menyimpan mata air. Dengan dasar itu, pihak manajemen Cagar Budaya Gajian mengembangkan tempat ini sebagai edukasi hal kelestarian air, yaitu menjaga ekosistem lingkungan hidup dengan melestarikan keberadaan pohon-pohon tua dan menggiatkan penanaman pohon kembali. Pendek kata, sebagai pusat konservasi. Cagar Budaya Gajian difungsikan sebagai omah fikus dengan menyediakan bibit aneka pohon fikus seperti Ficus benjamina atau beringin, religiosa atau bodi, kemudian pohon roda, leses, kepoh, randu alas, keben, dan sebagainya. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat koleksi pohon langka dan aneka tanaman lainnya dalam satu kesatuan mata air dan budaya masyarakat setempat. Sangat cocok untuk kegiatan edukasi bagi para pelajar. Cagar Budaya Gajian berkaitan dengan sosial budaya dan kepariwisataan. Cagar Budaya Gajian yang dikelola oleh masyarakat setempat ini telah digunakan sebagai pusat sanggar seni untuk generasi muda dengan belajar seni tari, untuk bapak-bapak sebagai wadah kegiatan seni musik karawitan atau gamelan. Ketika digelar event, pengunjung akan disuguhkan tari-tarian dari anak-anak muda Kampung Gajian dan pertunjukan seni karawitan maupun jaran kepang. Pada hari Kamis malam atau setiap malam Jumat diadakan acara silaturahmi pegiat seni budaya dengan diskusi membahas hal-hal berkaitan seputar kebudayaan dan hal kekinian. Selain itu juga digelar acara zikir dan tahlil untuk tokoh Jatinom, yaitu ulama Ki Ageng Gribik dan Sultan Agung. Cagar Budaya Gajian ini masih banyak kekurangannya. Peran serta dari pemangku kepentingan dari kepala desa hingga kepala daerah, para politisi, pegiat budaya, pengusaha, dan lainnya ditunggu kehadirannya untuk senantiasa mendukung keberadaan Cagar Budaya Gajian ini agar terus eksis. Masih banyak hal yang perlu diupayakan sebagai daya dukung, seperti pembangunan infrastruktur utama dan penyangga. Perlunya dibangun joglo yang representatif, amphitheater, gedung perpustakaan, hingga sarana prasarana pendukung lainnya. Perlunya juga untuk bisa konsisten mendatangkan para pengajar, tokoh-tokoh, narasumber agar keberadaan sanggar terus berjalan dan menggeliat sebagai pusat pembelajaran. Harapannya, keberadaan Cagar Budaya Gajian ini terus dapat dilestarikan dan berkembang karena berisikan wahana ilmu pengetahuan, selain penggeliatan sektor ekonomi kreatif untuk masyarakat di dalamnya dalam satu kesatuan frame kepariwisataan dengan spesifikasi wisata edukasi. Menemukan lokasi Cagar Budaya Gajian ini tidaklah terlalu sulit.
Akses utamanya dapat dijangkau dari Jalan Raya Klaten Boyolali, Kampung Gajian, Desa Pandean, utara Kota Jatinom sekitar 1,5 km. Cagar budaya Gajian ini juga cocok untuk beristirahat karena tempatnya yang rindang, tentu kaya oksigen, cocok untuk melepas penat di tengah mobilitas pekerjaan yang super sibuk dan semakin cepat. Bagi pegiat seni budaya, lingkungan hidup, grup, pelajar, mahasiswa, pejabat, politisi, pengusaha, dan kelompok studi lainnya yang ingin mengunjungi Cagar Budaya Gajian bisa menghubungi Saudara Hardiana di nomor WhatsApp tertera. Salam budaya, salam manusia spiritualis yang peduli pada lingkungan hidup, bukan manusia agoni yang terjebak pada gaya materialistik.